ketemu lagi sama teman-teman semua. Tapi Tintin ada sedihnya juga loh teman-teman. Tintin mau cerita sama Mama. Mama. Ya, Tintin. Mama di mana sih? Mama di sini tadi dari belakang. Kenapa, Tintin? Kok Mama lihat kamu sedih mukanya? Mama, Tintin mau cerita, Ma. Terus Tintin mau bertanya sama Mama. Apa tuh, Tintin? Ma, kalau ada teman kita yang suka ngejek kita, boleh nggak kita balas juga? Nggak boleh. Kalau mereka ngejek kamu harus mendoakan dia supaya dia berubah, bukan sebaliknya. Kalau kamu ngejek juga, berarti kamu sama nggak sama mereka? Iya ya, Ma, sama dong. Nah, karena kamu berbeda, kamu anak Tuhan Yesus, kamu nggak boleh ngejek sama seperti mereka. Oke deh, Ma. Akhirnya Tintin gak sedih lagi. Kalau ada teman Tintin yang ngejek, Tintin harus mengasihi mereka. Makasih ya, Mama. Ya, benar itu, Tintin. Wah, Ma, hari ini kan hari Minggu. Tintin udah mau siap-siap mau ibadah loh, Ma. Benar, bagus. Tapi Tintin, Mama mau tanya, itu si Jono kakinya tadi berdarah, jatuh. Kamu tahu nggak? Iya, Mama. Tadi tuh Tintin lihat Jono itu udah dilarang sama mamanya. Jangan lari-lari. Mamanya udah bilang gitu, tapi dia nggak dengar kayaknya, Ma. Tetap aja dia lari. Ya, jadinya jatuh, Ma. Ya, makanya kalau Mama atau Mama teman-teman Tintin di rumah lagi bilang nggak boleh lari-lari, berarti harus dengar-dengaran. Nggak boleh lari. Iya, Mama. Ya. Oke, Tintin. Oke, Mama. Nah, oh iya, Tintin. Ini udah 8:30, ayo siap-siap. Kan mau ibadah. Oke, Mama. Iya. Udah disiapkan semuanya, bukunya, Sudah, Alkitabnya, Mama. penanya? Sudah. Tadi udah sarapan, Nak? Sudah, Mama. Ya, karena selama ibadah kan gak boleh Makan. gak boleh ngemil. Iya, Mama. Harus duduk tenang. Ya kan, Tintin? Betul, Mama. Lalu harus antusias. Yes. Tintin juga udah simpan semua mainan Tintin. Karena Tintin tahu mau ketemu Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh. Ya kan, Mama? Benar. Karena hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat beribadah untuk Tintin. Makasih, Mama. Teman-teman di rumah, jangan lupa ya, kita ibadahnya sudah mau dimulai. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Satu lagi, Tintin. Apa, Ma? Jangan lupa teman-teman Tintin yang ada di rumah dan Tintin harus bagikan linknya supaya mereka juga bisa ibadah. Iya, oke, Ma. Oke. Selamat ibadah. Selamat ibadah juga buat teman-teman di rumah.
Dah. Dah. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Kasih sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau memulai memuji dan menyembah-Mu. Kami butuh kuasa Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu melawat dan memberikan kami sukacita-Mu Tuhan. Kami siap hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, kakak mau dengar tepuk tangan sorak-sorai adik-adik yang ada di rumah. Amin. 1, 2, 3, ya. Haleluya. Lebih lagi adik-adik, lebih semangat. Kita katakan pujian kita sejak ku kenal Yesus. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena siapa? Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sama-sama kita ke depan yuk. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Tuh keselamatan darimu. Tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Siap-siap ya adik-adik yang di rumah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Tuh keselamatan darimu. Tuh keselamatan darimu. Tuh keselamatan darimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sejak kita kenal Yesus, hidup kita berubah. Amin adik-adik. Silakan duduk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin bahwa Tuhan hadir di setiap rumah-rumah kami saat ini Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku
hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari adik-adik berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari adik-adik angkat dua-dua tanganmu, katakan ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
kasih Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan lebih lagi mengalir bagi kami saat ini Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami, yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di kami, rasakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di pemulihan, pemulihan terjadi, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat saat ini Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berbicara bagi setiap kami, dan kami mau menerimanya dan mau melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang udah bisa baca, dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan kita hari ini ada di 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nanti kakak baca ayat 1, adik-adik baca ayat 2, ayat 6 nanti kita sama-sama ya. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Sama-sama, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah hidup dalam tuntunan Tuhan. Sekali lagi adik-adik sama-sama katakan, hidup dalam tuntunan Tuhan. Siapa yang rindu hidupnya dituntun oleh Tuhan? Kakak juga rindu hidup dituntun oleh Tuhan, karena pasti enak adik-adik. Nah, waktu kita kecil, waktu kita belum bisa berjalan lancar seperti saat ini, waktu itu kita diajarin berjalan sama mama dan papa kita. Kedua tangan kita dipegang, kita diajari cara melangkah, lalu diarahkan ke jalan yang baik, ke jalan yang tidak ada batunya supaya tidak tersandung. Karena kalau tersandung
kita bisa jatuh, bisa luka kakinya. Kenapa seperti itu adik-adik? Mereka sangat mengasihi kita. Mama dan papa kita sangat mengasihi kita. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan tidak mau melihat kita salah berjalan atau Tuhan tidak mau melihat kita berjalan sesat. Amin adik-adik. Nah, karena Dia punya rencana yang indah untuk hidup kakak dan adik-adik. Tuhan menyediakan rencana yang luar biasa indah untuk kita adik-adik. Dan Tuhan rindu kita hidup di dalamnya. Adik-adik rindu hidup di dalam rencana Tuhan yang indah itu? Mau Kak, rindu. Mau, kakak juga mau. Tapi kita harus bersedia hidup dituntun oleh Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau jelaskan firman Tuhan kita yang tadi kita baca. Nah, ada seorang perempuan Sunem yang hidupnya dituntun oleh Tuhan. Nah adik-adik, perempuan Sunem ini kaya, tapi dia juga bermurah hati. Dia baik hatinya dan dia mengasihi Allah. Terlihat dari cara dia menolong atau memberikan pelayanan yang baik kepada Nabi Elisa. Waktu itu Nabi Elisa sedang melakukan pelayanan ke Sunem bersama pelayannya Gehazi. Nah, perempuan Sunem ini menyambut Nabi Elisa dan pelayannya, memberikan dia minum, memberikan mereka makan, dan bukan hanya itu adik-adik, menyediakan satu tempat, membangun satu kamar untuk Nabi Elisa dan Gehazi beristirahat selama berada di Sunem, selama melakukan pelayanan di Sunem. Karena Nabi Elisa melihat kebaikan hati dan kemurahan hati perempuan Sunem, dia bermaksud untuk membalas kebaikan hati perempuan Sunem itu. Nah, tapi ternyata adik-adik, perempuan Sunem itu belum memiliki anak dan suaminya sudah tua adik-adik. Nah, waktu itu Nabi Elisa berdoa, dia mendoakan perempuan Sunem itu supaya memiliki anak. Nah, setahun kemudian terjadi adik-adik bahwa perempuan Sunem itu memiliki seorang anak laki-laki. Tapi adik-adik, ketika anak laki-lakinya sudah besar, dia bertemu dengan ayahnya sedang berada di ladang, dia sakit kepala dan dia mati adik-adik. Anak laki-laki perempuan Sunem itu mati. Nah, perempuan Sunem itu membawa anak laki-lakinya yang mati itu untuk didoakan, membawa kepada Elisa. Nah, Elisa berdoa kepada Tuhan supaya anak laki-laki perempuan Sunem itu dihidupkan kembali. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, anak laki-laki itu hidup kembali. Nah, bukan hanya di situ saja adik-adik. Tuhan kembali menuntun hidupnya perempuan Sunem itu. Nah, adik-adik, waktu itu akan terjadi kelaparan di kotanya perempuan ini, di kota Sunem. Nah, tapi karena Tuhan melihat kebaikan hati perempuan Sunem ini tadi yang sudah menolong pelayanan Nabi Elisa, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Elisa untuk berkata kepada perempuan Sunem ini bahwa mereka harus keluar dari kota mereka. Lalu Nabi Elisa memanggil perempuan Sunem ini. Dia bilang gini adik-adik kepada perempuan Sunem ini, "Ibu, pergilah dan keluargamu, pergilah dari kota ini karena akan terjadi kelaparan selama 7 tahun di kota ini." Nah, adik-adik, kira-kira perempuan Sunem itu mau gak pergi dari kotanya? Padahal kan di kotanya dia sangat kaya, punya rumah, punya ladang. Menurut adik-adik, perempuan Sunem itu mau gak pergi dari situ? Atau perempuan ini bilang gini, ngapain atur-atur aku? Ngapain suruh-suruh aku pergi? Aku udah enak di sini, aku gak mau. Nah, kira-kira seperti itu gak jawaban perempuan Sunem ini adik-adik? Enggak. Perempuan Sunem ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dia dengar-dengaran, dia taat seperti apa yang disuruh oleh Nabi Elisa. Dia pergi dan keluarganya perempuan Sunem ini menuju ke negeri Filistin. Ketika 7 tahun kelaparan itu berlalu, perempuan Sunem dan keluarganya ini kembali ke kotanya. Tapi apalagi yang terjadi adik-adik? Rumah dan ladangnya diambil. Rumah dan ladang perempuan Sunem ini diambil. Dia sedih lagi. Tapi Tuhan kembali menuntun perempuan Sunem ini lagi
Wah, tuntunan Tuhan itu ternyata bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi tuntunan Tuhan itu sempurna adik-adik. Tuhan menuntun sampai selama-lamanya. Nah, ketika raja sedang berbincang-bincang dengan Gehazi, pelayan Nabi Elisa, raja bertanya kepada Gehazi, "Gehazi, emang mujizat apa saja yang sudah dilakukan oleh Nabi Elisa?" Lalu Gehazi menceritakan salah satunya adalah tentang mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa ketika mendoakan seorang anak yang sudah mati, anak perempuan Sunem tadi. Ketika Gehazi menceritakan itu, ketika perempuan Sunem tadi berjalan sampai di istana dan bertemu dengan raja dan Gehazi, Gehazi langsung bilang gini adik-adik, "Itu dia raja, itu dia perempuan yang anaknya sudah dihidupkan kembali, yang sudah didoakan oleh Nabi Elisa dan anaknya hidup kembali. Itu dia perempuan yang sudah menerima mujizat itu." Nah, lalu raja bertanya dan raja menyuruh perempuan Sunem itu untuk menceritakan mujizat yang sudah dia alami. Nah, ketika perempuan Sunem itu menceritakan semuanya, raja terkagum-kagum atas mujizat itu. Lalu raja bertanya kepada perempuan Sunem itu, "Sebenarnya kamu kesini ada maksud apa?" Nah, perempuan Sunem itu menceritakan dia mengadukan perkaranya bahwa rumahnya dan ladangnya sudah diambil. "Raja, ketika aku kemarin ke negeri Filistin, ketika ada kelaparan di negeri ini, aku diperintahkan untuk aku pergi ke negeri Filistin, Raja. Aku meninggalkan rumahku dan ladangku, dan ketika aku kembali lagi ternyata ladangku dan rumahku sudah diambil." Nah, adik-adik, dia mengadukan semuanya kepada raja. Lalu raja berkata kepada pegawai istananya, "Pegawai istana, kembalikan rumah dan ladang perempuan Sunem ini kepadanya." Nah, adik-adik, dikembalikan rumahnya dan ladang perempuan Sunem ini. Wah, luar biasa, senang gak dia? Pasti senang karena rumahnya dan ladangnya sudah dikembalikan. Tapi bukan hanya itu saja ternyata adik-adik. Hasil ladang selama 7 tahun yang sudah dikerjakan oleh orang lain dikembalikan juga, diberikan kepada perempuan Sunem ini. Kakak mau tanya adik-adik, sebenarnya perempuan Sunem ini mengerjakan gak? Dia menanam gak selama 7 tahun di ladangnya itu? Enggak adik-adik, dia meninggalkan rumahnya dan ladangnya. Tapi ketika dia kembali lagi, hasil ladangnya juga dikembalikan semuanya. Apa yang tidak dikerjakan oleh perempuan Sunem ini, hasil ladangnya semua dikembalikan. Wah, dia menerima berkat yang luar biasa. Dia menerima berkat yang banyak dari Tuhan. Nah, adik-adik, luar biasa bukan hidupnya perempuan Sunem ini? Ketika dia bersedia memberikan dirinya dituntun oleh Tuhan, pasti dia diberkati adik-adik. Itu tadi karena perempuan Sunem ini begitu mengasihi Tuhan. Dia taat dan dengar-dengaran. Dia bersedia dituntun oleh Tuhan sehingga dia menerima berkat itu. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang harus kita belajar dari firman Tuhan kita hari ini, dari kisah perempuan Sunem yang hidupnya dituntun Tuhan. Yang pertama poinnya adalah Tuhan menuntun dengan setia. Nah, tadi kita sudah dengar adik-adik, kesetiaan Tuhan menuntun perempuan Sunem ini. Tadi dari dia tidak punya anak sampai didoakan oleh Nabi Elisa dan memiliki seorang anak. Lalu anaknya mati dan hidup kembali setelah didoakan. Lalu dia pergi karena terjadi kelaparan di tanah Sunem selama 7 tahun. Dia kembali lagi dan menerima rumahnya dikembalikan, hasil ladangnya dan ladangnya dikembalikan. Itu karena tuntunan Tuhan yang setia. Tuhan juga menuntun hidup kakak dan adik-adik dengan setia. Mulai dari kita kecil sampai sekarang, besok sampai selama-lamanya Tuhan menuntun kita. Asal kita mau hidup tetap mengasihi Tuhan dan bersedia hidupnya dituntun oleh Tuhan. Yang kedua adik-adik, pelajarannya adalah kunci untuk dituntun Tuhan adalah taat atau dengar-dengaran. Adik-adik harus taat kepada firman Tuhan.
tidak boleh menolak firman Tuhan. Lalu adik-adik harus dengar-dengaran kepada mama dan papa kita, karena Tuhan memakai mereka untuk menuntun hidup kita. Nah, contohnya adalah waktu mama kita mengarahkan kita untuk tidur siang, kita harus melakukannya karena itu untuk kebaikan kita. Waktu papa kita berkata belajar, kita harus mau melakukannya karena itu juga untuk kebaikan kita. Jangan menolak apa kata mama dan papa kita, karena itu untuk kebaikan kita. Tuhan menuntun kita melalui mama dan papa kita juga adik-adik. Yang ketiga, Tuhan menolong dengan sempurna. Nah adik-adik, Tuhan menolong, cara Tuhan menolong itu sempurna. Dia memberkati kita dengan melimpah-limpah. Itu salah satu cara Tuhan menolong kita. Wah, luar biasa. Seperti perempuan Sunem tadi, ketika dia kembali ke kotanya, dia mengadukan halnya kepada raja. Bukan hanya rumah dan ladangnya yang dikembalikan, tapi semua hasil ladangnya yang dia tidak kerjakan sedikit pun itu diberikan kepada dia. Wah, berarti berkat Tuhan itu sempurna. Luar biasa cara Tuhan menolong. Amin adik-adik. Mari adik-adik yang rindu memberikan hidupnya untuk dituntun oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Mari angkat dua-dua tangannya di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kau dambaanku Tuhan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus kau dambaanku, Yesus kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Mari angkat dua-dua tangannya adik-adik. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami saat ini di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu memberikan hidup kami untuk dituntun oleh Tuhan. Mulai dari saat ini Tuhan, besok dan sampai selama-lamanya kami berikan hati kami berikan seluruh hidup kami. Kami rindu dituntun oleh-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Allah sendiri yang mengarahkan kami ke jalan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak terjatuh, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tidak gagal. Tapi kami hidup dalam rancangan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menuntun seluruh kehidupan kami. Engkau memberkati semua adik-adik yang ada di rumah saat ini Tuhan. Biarlah hidup mereka penuh dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu saat ini Bapa. Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom. Mari adik-adik kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik yang di rumah disiapkan persembahannya ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kami biarlah kiranya itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan sukacita kami mau memberi untuk-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian kita bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, puji Tuhan, glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, puji Tuhan. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kepalaku ke kanan, kepala ke kiri, kepala ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, puji Tuhan. Adik-adik di rumah ya, bangkit berdiri, siap-siap ya. Ikutin gerakan kakak, gerakan shalom dan gerakan keren. Amin. Siap-siap. Tanganku ke depan, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Apa? Siap-siap kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama, siap-siap pinggulnya ke kanan, pinggulku ke kanan, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama kepala ke kanan, kepala ke kiri, kepala ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Dua-dua tangannya di atas, glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya. Katakan apa? Puji Tuhan, glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, puji Tuhan. Dua-dua tangannya di atas yo, glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, puji Tuhan, glory glory haleluya, glory glory haleluya, glory glory haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Pino, hari ini kan kita mau waktunya ayat hafalan.
Gimana adik-adik di rumah? Halo semuanya. Hai teman-teman. Pino, udah lama nih gak kakak lihat. Gimana kabarnya? Iya kak, aku baik. Puji Tuhan. Nah sekarang Pino bantuin kakak untuk ayat hafalan ya. Adik-adik yang di rumah sebelumnya gimana ayat hafalan minggu kemarin udah hafal belum? Pastinya udah. Di mana ya hafalan kita minggu kemarin Pino? Mazmur 73 ayat 24. Yeay. Nah hari ini kita mau belajar ayat hafalan yang baru. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak ya. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Gampang kan adik-adik? Sekarang kita sama-sama ya Pino dengan adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3 ya. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Yeay, adik-adik di rumah hebat semuanya. Jangan lupa ya adik-adik harus dihafal. Minta papa dan mama bantu adik-adik untuk menghafalnya. Oke? Oke kak. Oke Pina? Oke kak. Selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah beribadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, minggu ini kita masih komsel menggunakan Zoom. Nah setiap hari Kamis jam 5 sore. Ingat ya, hari Kamis jam 5 sore. Jangan sampai ketinggalan. Ajak teman-teman adik-adik juga ya untuk komsel. Selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada adik Elisa Katrina Nababan. Happy birthday Elisa. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik jangan lupa link kita hari ini dibagikan kepada teman-teman adik-adik supaya mereka juga bisa beribadah dan diberkati seperti kita adik-adik. Amin. Nah, puji Tuhan. Sampai berjumpa di ibadah kita minggu depan. Dan adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Shalom.